Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Pada pembelajaran fisika kali ini, saya akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Nah, tentunya sebelumnya kita sudah memahami terlebih dahulu tentang konsep momen gaya, momen inersia, dan hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Nah, ketiga persamaan ini nanti kita akan coba implementasikan dalam pembahasan soal kali ini. Soal yang akan dibahas adalah tentang sebuah bola yang berada di atas sebuah bidang. Lalu pada bola dikenai sebuah gaya. Nah, bagaimana gaya-gaya yang dialami oleh bola tersebut mampu menyebabkan bola tersebut bergerak secara rotasi. Untuk itu, tonton terus video pembelajaran ini sampai habis dan kalau belum paham, diulang. Kemudian jangan lupa di-like, subscribe, dan share video pembelajaran ini agar saya tetap semangat membuat video pembelajaran ini. Sukses buat kita semua dan selamat belajar. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan soal dinamika rotasi bersama saya Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas sebuah bola yang berada di atas bidang seperti ini. Kita letakkan bolanya. Bola memiliki jari-jari R. Kemudian pada bola dikenai gaya sebesar F yang sejajar dengan bidang datar. Nah, kira-kira apa yang kalian bayangkan nih jika sebuah bola ini diberi gaya F? Maka logikanya bola akan menaiki undakan ini. Kenapa? Kenapa tidak menggelinding langsung? Karena bola terhalang oleh bagian bidang ini. Jadi tidak bisa langsung menggelinding ke sana. Begitu ya, karena ada penghalangnya. Berarti apa yang akan terjadi? Ini nanti bola akan terangkat sambil berotasi itu akan terangkat dan menaiki bidang miring ini untuk kemudian sampai pada bidang datar. Nah, bagaimana nanti ya? Pertanyaannya apa nih kira-kira? Selanjutnya, bagian-bagian bola yang mengenai bidang ini kita beri nama titik A dan titik B. Nah, kemudian jarak antara B ke poros juga itu sama dengan R ya. Kemudian kalau begitu sama dengan jarak dari sini ke sini. Ini juga berarti R. Nah, seperti itu. Kemudian diketahui sudut kemiringan dari bidang ini adalah theta dengan horizontal. Nah, pada soal diketahui massa bolanya 5 kg, jari-jari bola 50 cm atau setengah meter. Tangan theta 3/4. Ini berlaku untuk theta 37 derajat. Kemudian gaya F 90 Newton, I-nya 2 kg meter kuadrat. Ditanyakan percepatan sudut. Nah, kenapa ditanyakan percepatan sudut? Karena memungkinkan untuk bola ini nanti berotasi, maka memiliki percepatan sudut. Berotasinya terhadap apa? Porosnya di mana berotasinya? Nah, kalau kita cermati dan kita bayangkan kejadiannya, maka bola ini akan terangkat dan menumpuk di titik A. Berarti nanti titik A di sini sebagai porosnya, tempat dia menjadi pusat rotasinya. Begitu ya. Nah, langkah-langkah atau pembahasannya yaitu pertama, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Kita gambarkan gaya yang bekerja pada sistem. Nah, seperti ini kita gambar ulang ya. Pertama, yang bekerja pada benda adalah gaya yang sejajar bidang. Jadi ini gaya yang diberikan, gaya luar yang diberikan. Kemudian di titik A bekerja gaya normal.
Jadi ingat bahwa jika ada dua buah benda saling bersentuhan, maka pada keduanya akan bekerja gaya normal. Nah, karena kita akan membahas tentang bola, maka yang dibahasnya adalah gaya normal yang dialami oleh bola. Ya, tidak membahas gaya normal yang dialami oleh bidang. Lalu gaya normal tegak lurus dengan bidang. Begitu cara penggambarannya. Kemudian di titik B juga bersentuhan bekerja gaya normal NB dan digambarkan tegak lurus bidang. Demikian ya. Nah, bola memiliki massa di bawah pengaruh gravitasi bumi. Maka bola memiliki gaya berat. Dan gaya berat digambarkan menuju pusat bumi. Nah, demikian ini yang wajib kalian pahami, yaitu mampu menggambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada bola di situasi persoalan seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada soal yang lain yang berkaitan dengan soal seperti ini kalian sudah paham. Kita lanjut. Saat benda tepat akan berputar, NB sama dengan 0. Bayangkan oleh kalian, ini bola ketika diberi gaya F ke sana, dia akan terangkat dan yang terangkat pertama kali adalah ini nih. Di titik B ini dia akan tepat akan berputar itu akan tepat terangkat. Berarti kalau begitu tidak ada lagi tepat, tidak ada lagi persentuhan. Maka kalau tidak ada lagi persentuhan, gaya normal di B itu sama dengan 0. Jadi kondisi tepat akan berputar berarti tepat akan terangkat. Karena tepat akan terangkat berarti tepat tidak lagi bersentuhan. Berarti NB sama dengan 0. Ya, jadi tidak ada lagi gaya normalnya. Kemudian, dikarenakan ada gaya F yang bekerja pada benda, akibatnya benda akan berputar dengan poros di A. Nah, jadi mudah-mudahan ini kalian bisa membayangkan ya bahwa nanti bolanya ini akan berputar ya dengan porosnya di A. Logikanya begitu. Seperti kursi roda yang akan menaiki tangga, maka dia akan bertumpu di sini ya di tangganya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan langkah kedua. Langkah kedua itu menentukan momen gaya yang bekerja pada benda. Bendanya adalah bola dan bola apabila dikenai gaya akan berputar atau berotasi terhadap porosnya di A. Nah, adakah momen gaya yang bekerja pada bola terhadap porosnya di A? Kita lihat. Suatu gaya akan memberikan momen gaya pada suatu poros itu apabila gaya yang bekerja itu tidak pernah perpanjangannya baik ke depan maupun ke belakang mengenai poros. Berarti kesimpulannya gaya F ini akan memberikan momen gaya atau akan memberikan torsi terhadap titik A. Berarti kalau memberikan torsi berarti kita harus bisa menentukan jarak F ini ke porosnya berapa. Nah, langkahnya adalah kita gambarkan dulu nih gambar jari-jarinya, kemudian tentukan sudutnya. Nah, sudut antara perpanjangan F dengan jari-jari adalah theta. Kenapa demikian? Karena di gambar sebelumnya, ini apabila kita lihat di gambar sebelumnya ini, sudut kemiringan bidang ini ya adalah theta. Apabila kalian menggambarnya dengan benar, maka akan bisa dibuktikan bahwa sudut lancip ini sama dengan sudut ini besarnya. Ya, sehingga saya tadi berkesimpulan di sini F dengan jari-jarinya juga mengapit sudut theta. Kemudian jari-jarinya sebesar R. Nah, berapakah jarak F ke titik A? Jarak yang kita ambil tegak lurusnya seperti ini. Nah, tegak lurusnya ya, itu jaraknya adalah RF. Maka momen gaya yang dihasilkan oleh F itu adalah F dikali jaraknya ke poros. Jadi F memberikan torsi. Kemudian gaya yang lain yang memberikan torsi adalah W. Kenapa? Karena W juga di sini bila diperpanjang ke bawah atau ke atas tidak pernah W ini memotong A. Berarti dia memberikan torsi. Maka kalau dia memberikan torsi, kita harus tahu jaraknya
yang kita ambil ya, garis putus-putus tegak lurus terhadap A-nya itu adalah RW. Nah, kita harus tahu nilai RW-nya itu berapa. Nah, jadi hanya itu gaya yang melalui gaya yang memberikan torsi pada bola yang porosnya di titik A. Nah, kenapa NA dengan NB tidak memberikan torsi? Coba lihat tadi di gambar sebelumnya bahwa NA itu melalui poros ya. Kita coba back dulu. Nah, perhatikan ini NA ini di gambarnya ini melalui poros, berarti NA tidak memberikan torsi. Jadi suatu gaya yang melalui porosnya dia tidak memberikan kontribusi terhadap torsi. Kemudian NB juga tidak memberikan torsi. Kenapa? Karena pada saat benda tepat akan berputar, NB-nya sama dengan 0. Jadi walaupun NB tidak melalui poros, perpanjangannya baik ke atas maupun ke bawah, tapi nilai NB-nya 0. Berarti tidak akan ada torsi karena tidak ada nilai NB. Nah, jadi yang akhirnya memberikan nilai torsi hanya F dan W. Begitu ya. Mudah-mudahan paham nih. Kita lanjut. Sekarang kita tentukan berapa RF dan berapa RW. Nah, dari gambar coba ya, secara geometris kita bisa mengetahui RF. Lihat, konsentrasi dulu ke RF ya. Nah, RF dengan menggunakan aturan sinus itu adalah sinus sudut theta ya. Sinus sudut theta adalah garis yang ada di hadapan sudut dibagi garis miring. Berarti RF per R. Maka RF adalah R sin theta. Sedangkan RW, cara mencarinya adalah tentukan dulu sudut dalam segitiga ini. Nah, karena yang sudah diketahuinya theta, maka sudut theta ini nanti sama dengan sudut yang ada di hadapannya. Sama dengan sudut lancip di hadapannya ya. Maka RW bisa dicari dengan kosinus theta. Kosinus theta adalah garis yang mengapit sudut dengan garis miring, berarti RW. Garis yang mengapit sudut dengan garis miring, itu adalah RW ya, dibagi garis miringnya. Jadi kosinus theta adalah garis yang mengapit sudut dengan garis miring dibagi garis miring. Maka dari sini diperoleh RW sama dengan R kosinus theta. Nah, ini dijadikan catatan karena nanti kita akan perlu besaran-besaran RF dan RW ini dalam menghitung torsi. Selanjutnya, ya, ada catatan di sini yang perlu kalian ingat bahwa NA tidak memberikan torsi karena NA melalui poros, NB tidak memberikan torsi karena nilai NB sama dengan 0, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya kita menggunakan sigma tau sama dengan I kali alfa dengan porosnya di A. Nah, jadi kita karena membahas tentang gerakan rotasi, maka kita menggunakannya sigma tau bukan sigma F. Ya, karena di sini terjadi rotasi. Sigma berarti jumlah torsi momen gaya terhadap poros A. Nah, apa saja nih momen gaya yang bekerja pada poros terhadap A ini? Yaitu F kali RE dan W dikali RW. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan, nah ini RF, ya RF dikali F ini bernilai negatif. Kenapa? Karena F-nya ini akan memberikan efek rotasi berlawanan arah jarum jam. Sehingga torsinya bernilai negatif. Sedangkan WRW, ini WRW apabila bekerja pada bola akan memberikan efek rotasi searah jarum jam. Maka bernilai positif. Begitu. Ya, nah, maka selanjutnya kita ganti RF dengan RW dengan RF RW yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kita masukkan demikian. Nah, W-nya adalah M kali G. Kemudian sin theta kosinus theta. Tetanya tadi sudutnya adalah 37 derajat, maka tetanya sin 37 derajat adalah 3/5. Kosinus 37 derajat 4/5. G-nya kita masukkan 10. Kita masukkan angka-angkanya demikian. Nah, jari-jari tadi 50 cm diubah ke meter jadi 0,5 meter. Gayanya masanya 5 kg, G-nya 10,
momen inersianya 2, maka akhirnya bisa kita menghitung alfa. Maka nilai alfa adalah min 3,5 rad per sekon kuadrat. Nah, minus di sini menjelaskan pada kita bahwa sistem ini atau bola ini akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, sampai di sini anak-anak, jika kalian tidak mengerti, diulang dan kemudian dipahami betul-betul karena ini menjadi modal kalian untuk bisa memahami nanti di perguruan tinggi jika kalian masuk ke jurusan teknik atau IPA. Ya, selamat memahami dan semoga kita semua sukses. Dan tunggu video berikutnya dalam pembahasan soal yang lainnya.